Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pertanyaan kritis yang diajukan oleh misionaris adalah, mengapa babi diciptakan jika ia haram? Untuk apa diciptakan jika tidak ada kemanfaatan? Al-Quran dengan tegas menyatakan haramnya daging babi. Bahkan pengharaman babi disebutkan 4 kali, yakni di surat Al-Baqarah ayat 173, ayat 173, surat Al-Madinah ayat 3, surat Al-An'am ayat 145, dan surat An-Nahl ayat 115. Dr. Zakir Naik menjelaskan bahwa di dalam kitab Injil pun dicantumkan larangan makan babi dalam kitab Imamat, kitab Ulangan, dan kitab Yesaya. Jadi jika diharamkan, untuk apa babi diciptakan? Di antara hikmah penciptaan babi, 1. Untuk menguji manusia. Babi yang diharamkan sebenarnya merupakan ujian untuk manusia, seberapa ia patuh kepada Sang Pencipta. Manusia yang memakannya, maka ia tidak lulus dalam ujian itu. Manusia yang berpegang teguh pada larangan Allah dengan tidak memakannya, maka ia lulus dalam ujian itu. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Quran Surat Al-Mulk ayat 2. 2. Sarana meneguhkan manusia sebagai Khalifatullah. Manusia adalah Khalifatullah fil ard yang bertugas memakmurkan bumi. Banyak hewan yang dikira tidak memiliki manfaat, ternyata membuat manusia menjadi kreatif dan berdaya, termasuk babi. Dengan adanya babi, manusia bisa mengetahui tentang berbagai bibit penyakit yang dibawa binatang itu dan tertantang untuk meneliti obatnya. Seperti diketahui, babi mengandung cacing pita, bahkan merupakan karier virus flu babi atau swine influenza. Tiga, sebagai pelajaran agar tidak menjadi sepertinya. Babi dikenal sebagai binatang yang malas, jorok dan rakus. Begitu joroknya babi, ia sampai memakan kotorannya sendiri. Bahkan makanan yang ia makan kadang-kadang dikencingi dulu sebelum dilahap. Rakusnya babi bisa dilihat dari makanan apapun yang ada di depannya akan dilahap. Sampah dan kotoran pun dilahap. Bahkan demi memuaskan kerakusannya, makanan yang telah memenuhi perutnya dibuntahkan, kemudian dimakannya kembali. Adanya babi selayaknya mengingatkan manusia agar tidak malas, tidak jorok, dan tidak rakus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan babi sebagai perlambang keburukan. Bahkan ada kaum terdahulu yang dikutuk menjadi babi karena perbuatan buruknya. Katakanlah Muhammad, apakah aku akan beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah? Yaitu orang yang laknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 60. Di ayat lain Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Sebagai seorang yang beriman, seharusnya kita percaya bahwa Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu tanpa hikmah. Sungguh akan ada hikmah yang luar biasa yang belum kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.